Motivator kali ini beliau merupakan motivator pikir dan komunikasi. Mantap, seorang pembicara nasional, entertainer. Dan beliau juga pakar public speaking Indonesia. Ih, keren banget. Beliau juga sebagai sekretaris bidang pendidikan MUI DKI Jakarta. Dan beliau juga merupakan founder Kavi BBC Motivator School. Dan beliau juga dosen, Pak Umar nih. Ini dosen di PT IKI, IIKI dan UIN Syarif Syarif Hidayatullah Hidayatullah. Jakarta. Nah, terkait Kavi BBC Motivator Iya. School Neng Suci. Ini sedikit spill aja nih. Apa tuh? Abang dapat jodoh di kampus beliau. Ya Allah, Nah, Pak, jadi- boleh nggak saya daftar juga di situ? Iya, siapa tahu. Biar dapat juga gitu Iya, biar maksudnya. dapat jodoh banyak insya Allah. Banyak ya? Banyak. Ya ntar dah. Jadi kalau ketika- saya resign, saya ke situ ya berarti ya? Nggak usah resign, jadi Oh, sambil bisa? kerja bisa sambil kuliah. Wah, bisa ini mah. Jadi Dah, mudah-mudahan note. sambil Sekalian kuliah ya? dapat jodoh kayak aneh. Masya Allah, Nah, bisa beliau itu juga Pak. terakhir di Pusdiklat Polri. Masya Nah, Allah. langsung saja Neng Suci kita panggilkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Tubagus Wahyudi, ST, MSI, MCHT, CHI. Mari kita beri tepuk tangan untuk Bapak Tubagus. Cek. Terima kasih untuk Bang Umar dan Neng Suci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat, wabil khusus nikmat hujan. Ini rahmat di ulang tahun yang ke-57, Masya Allah. Saya malu, lebih tua dari saya. 57, saya baru kira-kira berapa Bu? 25 kebalik. Dan saya juga ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, 1 Syawal 1445 Hijriah. Semoga kita betul-betul berhasil menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, di sini banyak pimpinan kita. Kalau saya sebut satu-satu bukan apanya, nggak hafal. Nggak hafal. Jadi yang saya hafal tadi cuman Insinyur Bambang. Saya kalau dengar kata insinyur itu agak-agak cemburu. Kenapa? Dulu bapak saya suruh saya sekolah fakultas teknik biar lulus jadi insinyur. Tapi karena saya lama belajarnya, pemerintah sudah kadung keluarkan peraturan bahwa sarjana teknik mengganti istilah insinyur. Akhirnya saya sekolahnya arsitek, lulusnya ST. Yang penting bukan ST manis. Dan saya berterima kasih karena diundang di tempat ini. Saya juga nggak tahu alasannya apa. Kalau orang mengatakan saya motivator, apalagi pakai nasional, itu fitnah. Saya tidak pernah mengaku. Tapi saya senang saja, tapi saya tidak pernah mengaku. Jadi saya berbicara di sini pun bukan karena saya pinter, bukan karena saya hebat, apalagi sampai memberi motivasi. Jadi saya mohon maaf, saya datang ke sini berbicara di depan karena diminta, bukan karena hebat. Jadi kalau saya salah nanti, tolong jangan salahkan saya, salahkan yang undang. Ya, yang undang itu katanya dari, ya saya juga nggak tahu, itu tahu saya dari mana gitu. Tiba-tiba aja istri saya bilang kamu diundang oleh Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Ya udah, saya perasaan pernah ngajar di depannya ada SMP waktu itu. Waduh, tahu tahun berapa silam. Saya pernah datang ke sebelah dan istri saya bilang, "Mas, kamu diundang bicara jam 1 sampai jam 2." Jadi alhamdulillah sekarang sudah jam 2 lewat, berarti tinggal penutupan saja. Saya mau nanya sama panitia, benar gak itu yang istri saya bilang? Saya harus bicara jam berapa ini? Awalnya benar, sekarang salah. Kenapa? Ada sedikit perubahan. Ini bukan sedikit, banyak ini. Jadi saya harus selesai jam berapa? 1
1 jam dari sekarang. Sepakat ya? 1 jam. Saya boleh bicara depan Pak? Kalau di sini kayaknya mau nyanyi gitu loh. Baik Bapak Ibu sekalian, karena saya diminta untuk memberi motivasi, saya pengen nanya terlebih dahulu. Yang pertama, kalau saya lihat masjidnya megah banget. Saya pernah membaca beberapa kitab. Rata-rata mengatakan masjid itu punya minimal 40 fungsi. Jadi kalau ada orang takjub sama Al-Ikhlas, telat. Karena fungsi masjid itu 40 Pak. Kalau kita kadang-kadang lihat masjid hanya untuk sujud ya, bahkan kita lakukan kursus di situ, ada yang protes, itu nggak ngerti fungsi masjid. Apalagi di zaman Rasulullah, masjid itu tempat makan, tempat orang di penjara, tempat orang latihan bela diri. Jadi kalau yayasan kita ini membangun sekolah, malah saya bilang kurang SMA-nya, kurang perguruan tingginya, masih kurang, jangan cepat GR. Ya, kalau manusia cepat puas, dia lemot. Itu motivasinya. Jadi kita bangga karena sudah beli tambah lagi tanah tadi ya Pak Bambang, kita sudah beli tanah, itu semakin dekat dengan tujuan kita, subhanallah. Jadi yang kita butuhkan adalah motivasi. Cuman saya mau nanya Bapak Ibu sekalian, semua bahagia? Masih banyak yang bohong. Masa bahagia ini? Bahagia. Itu udah salah ekspresi itu. Nah itulah mengapa harus diberi motivasi. Nah supaya kita sukses dan enak, tolong yang merasa di belakang duduknya, merasa di depannya ada kursi, dia masih duduk di belakang, itu orang yang membiarkan dirinya terbelakang. Oke? Nah sekarang kita mau lihat, motivator sudah datang, yang jadi masalah apa? Orang yang diberi motivasi mau nggak termotivasi? Kalau Anda tidak mau termotivasi, kenapa ngundang motivator? Nah kalau gitu saya mau lihat, mau nggak ini termotivasi, pindah ke depan. Masa saya disuruh ngomong sama kursi kosong? Emangnya saya laki-laki murahan? Maju, biar kita enak diskusinya. Ya. Kalau yang hanya noleh kanan, noleh kiri, itulah orang yang sia-sia ilmunya. Ini dunia pendidikan. Siapa itu orang yang sia-sia ilmunya? Sudah tahu, masih saja melawan. Itu namanya sombong. Menolak kebenaran, sombong. Maju. Kecuali kalau kamu punya dalil supaya duduk di belakang, pakai dalilmu. Selama Rasul bilang, saf terdepan itu lebih mulia, maju kamu. Kecuali kau pengen nyaingin Rasulullah. Maju. Nah ini baru guru benar nih. Kalau guru yang benar itu, begitu ada seruan, dia bilang apa? Kamu maju. Kamu maju. Kamu, dirinya di belakang. Itu guru sotoy. Ya, baik. Saya mulai. Anda pengen saya bahas apa? Karena waktu saya cuma 1 jam Bunda. Sementara saya biasanya diundang motivasi itu 3 hari 3 malam. Itu pun Bunda, begitu selesai orang bilang apa? Kurang yang waktunya. Nah loh, ini saya 1 jam, baru judul saya kupas, udah habis. Nah oleh karena itu biar enak pulang kita selesaikan secara jantan, silakan Anda minta saya kupas apa? Regu A. Saya kupas apa? Jangan bilang terserah Pak Bagus, penuhin otak saya ini. Kalau dimuntahin nggak cukup. Disiplin. Oke, 1, disiplin. Sini, ada masalah disiplin di sini Bu? Nggak ada? Kasih yang ada masalah dong. Kalau nggak ada masalah dengan disiplin, ada masalah. Masalahnya di mana? Lebih ke manage waktu. Nggak bisa. Nggak bisa. Allah yang manage waktu. Kita hanya patuh. Jangan. Kalau sudah waktunya mati. Terserah. Aduh kembali lagi terserah. Regu B. Soalnya kalau Anda tidak punya poin, saya kasih poin yang paling parah. Regu B. Konsisten terhadap apa? Semuanya nggak bisa. Mau konsisten kepada suaminya. Suami aja cuma boleh 1. Kamu konsisten kepada semua laki-laki nggak bisa. Jangan bilang semuanya. Ya, jadi konsisten terhadap apa? Karena konsisten itu ada temennya. Perhatikan ya, nih minta saya bongkar konsisten. Konsisten itu sesuatu yang di tengah. Konsisten tidak ada kalau tidak ada yang pertama, namanya komitmen. Oke?
Jadi konsisten bisa ada kalau ada komitmen. Contoh, komitmen kita syahadat. Makanya kenapa ada perintah sholat, puasa, bayar zakat, itu bentuk konsistensi. Nah, pasangan terakhirnya apa? Ini yang paling banyak orang mundur. Om Bagus, saya pengen jadi orang baik, tapi kan berat. Inilah orang yang agak-agak on gitu loh. Plus tidak beriman. Kenapa saya katakan begitu? Mana ada sesuatu ibadah itu berat kalau dia beriman. Karena Allah katakan apa? Tidak aku ciptakan ibadah itu yang membebani dirimu. Tidak ada. Ujian pun sedikit. Ujian pun tidak ada yang melampaui kemampuan kita. Jadi kalau ada orang bilang, Om Bagus, hidup saya ujiannya berat. Sotoy itu orang. Sotoy. Berarti dia ahli mengeluh. Jadi kalau masalah konsisten, nanti kita bongkar juga. Berikutnya regu C. Regu C. Ada hal yang mau dibahas? Masukan? Belajar menerima keikhlasan. Keikhlasan itu sendiri sudah menerima, Bun. Bahagia dunia akhirat. Oke. Saya langsung bongkar begini. Selama saya dituduh jadi motivator, pertanyaan yang paling banyak saya terima itu apa? Om Bagus, bagaimana caranya ikhlas? Yang kedua, Om Bagus, bagaimana caranya sabar? Dua itu. Saya akhirnya melakukan penelitian bertahun-tahun, ketemu jawabannya. Saya jadikanlah ini teori, yang saya cari teori lain, tidak ada yang bisa mengalahkan teori ini. Kalau ada yang bisa mengalahkan teori ini, saya keluar dari Islam. Mau tahu cara sabar? Mau tahu? Silakan siap-siap catat. Sekali lagi, kalau ada yang lebih bagus dari ini, saya keluar dari Islam. Cara sabar yang pertama dan satu-satunya. Tulis, Pak. Sabarlah. Tulis, Pak. Sabarlah. Yang kedua, cara ikhlas satu-satunya, yaitu ikhlaslah. Enggak ada cara, karena sabar dan ikhlas itu saja sudah cara. Kenapa kau cari lagi caranya? Karena Allah sudah bilang, ikhlaslah, sabarlah. Kita sotoy, bilang apa? Tapi gimana caranya? Sabar itu sudah cara, kenapa kau cari lagi caranya? Jadi tinggal diberi huruf L, A, H. Jadi kalau istri tanya, Mas gimana caranya sabar? Sabarlah. Ustadz bagaimana caranya ikhlas? Tidak ada cara lain. Tidak ada cara lain. Oke? Regu D. Ada yang mau ditanyakan? Atau ide? Sesuai tema. Panjang, Pak. 1 jam. Ini 3 hari tidak selesai. Menggapai keberkahan. Sudahkah kita fokus membaca petunjuk hidup? Dan sudahkah Anda tahu diri? Kalau itu belum dilakukan, saya harus jelaskan dulu yang itu. Saya dengarkan dulu regu yang terakhir, regu E, yang paling banyak masanya. Bersyukur, syukurlah. Oke, saya intermezzo supaya saya bisa langsung mulai. Baik Bapak Ibu sekalian, kenapa manusia harus dimotivasi? Perhatikan, karena menurut pandangan ulama-ulama tasawuf, manusia itu adalah makhluk yang terlambat atau telat untuk mengenal siapa dirinya. Akhirnya seringkali kita dengarkan bahasa seperti ini. Guru kok begitu? Gurunya bilang apa? Kepala sekolah kok begitu? Suami bilang apa? Istri kok begitu? Istri bilang apa? Suami kok begitu? Mertua bilang apa? Mantu kok begitu? Mantunya bilang apa? Tua kok begitu? Ketua yayasan bilang apa? Kepala sekolah kok begitu? Kepala sekolah bilang apa? Ketua yayasan kok begitu? Nggak berani Pak, kalau ada Bapak. Kalau tidak ada Bapak, sering banget Pak. Kenapa itu terjadi? Karena manusia tidak berhasil dalam
TTD. Dia berada pada kondisi tidak tahu diri. Makanya keluarlah statement, man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa yang berhasil mengenal dirinya, dia akan kenal siapa Tuhannya. Sekarang dengarkan satu ilustrasi. Perhatikan ya, jangan sampai ini tiap hari kita ngomong. 5 dialog, dengerin. Om Bagus, ya. Saya mau nanya satu. Kenapa ya? Saya bingung. 2. Saya itu sering pengen ke kanan, kok malah ke kiri? Kenapa bisa begitu? 5 dialog terjadi dalam satu pribadi. Datanglah pribadi yang ada di sampingnya, yang hidup sudah sekian tahun bersamanya. Namanya suaminya. Suaminya bilang apa? Ah, kau memang begitu. Dengerin, Om Bagus, saya mau nanya. Saya bingung, kenapa ya saya sering pengen ke kanan, kok malah ke kiri? Kenapa ya? Bingung nggak ini orang? Bingung. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena dia terlambat mengenal siapa dirinya. Sekarang supaya kita enak jadi pendidik, kita harus tahu diri dulu. Diri yang pertama apa? Cara supaya tahu diri, kita harus tahu bedanya kita dengan binatang. Kalau tidak percaya, buka Al-Quran, kenapa Allah sering menyandingkan kita dengan binatang. Dia itu seperti hewan ternak, bahkan lebih buruk. Supaya Anda tidak mau disebut binatang, sering nggak Pak kalau kita di jalanan, mohon maaf ya, ini contoh. Anjing lu. Yang satu bilang apa? Lu babi. Sudah lama jadi binatang. Kenalan dia Bu. Sama-sama binatang. Bahkan Al-Quran lebih parah mengatakan, dia lebih buruk daripada hewan ternak. Setuju? Kenapa mereka begitu? Mereka terlambat mengenal siapa dirinya. Nah, kalau begitu saya mau tanya nih sama guru-guru kita. Jangan sampai, ini kita pembuktian. Apa bedanya Anda sama binatang? Lama jawabnya. Lama jawabnya. Kalau sudah begini, suruh belajar cepat ini orangnya. Pak Ketua Yayasan, kalau saya ketemu guru begini, lama saya kasih naik pangkatnya. Jadi jangan, langsung jawab, karena itu hal yang paling fundamen. Kita ulangi. Apa bedanya Anda sama binatang? Binatang tidak memiliki akal. Manusia memiliki. Sekarang saya tanya sama Anda, namanya? Bayu, bantu Om Bagus. Kamu tadi yang bilang manusia punya akal ya? Sekarang saya tanya, apa itu akal? Mulai. Begini mau jadi punya akal. Mohon maaf ya, terpaksa kita harus bikin sebuah statement. Dengerin statementnya, supaya kita bisa cepat latihan berpikir. Hafalkan teorinya, dengerin. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Pakai ini rumus. Coba kita ulang Bu. Apa itu apa? Saya ulangi lagi. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Contoh, saya bilang sama Bunda, siapa nama? Bunda Wina, tolong senyum setengah. Kalau dia tidak tahu apa itu senyum, dia tidak tahu setengah, apa yang dia harus lakukan? Nggak bisa. Makanya kenapa Islam mengatakan sebelum kau mengamalkan sesuatu, tuntut dulu ilmunya, karena dengan ilmu kamu bisa memperbaiki niatmu. Karena amalan tanpa niat yang benar tertolak. Oke? Itulah mengapa Islam mewajibkan belajar. Kalau tidak, nah sekarang saya tanya, siapa yang guru? Angkat tangan. Yang guru angkat tangan. Jangan saya tes nih ya, jangan takut dites. Yang guru angkat tangan. Angkat tangan yang guru. Oke. Sekarang saya mau tanya, apa artinya guru? Pendidik. Yang bilang begitu? Yang bilang begitu? Nah, mulai lihat temannya. Mana mungkin kau kerjakan sesuatu yang kau tidak punya pengetahuan tentang itu?
Mati aku. Artinya guru apa? Kata guru artinya? Arti guru. Digugu dan ditiru. Masya Allah, itu plesetannya. Kalau kau tidak dapat pletnya, tinggal setannya. Itu pun salah. Bukan digugu dan ditiru, digugulan. Aduh, ada sabotase nih. Digugulan, ditiru. Itu plesetannya. Kata guru berasal dari kata Sanskerta, dari dua kata gu dan ru. Satunya kegelapan, satunya pemecah. Jadi guru itu orang yang mengajak orang meninggalkan kegelapan. Jadi bawa senter. Coba kalau kita tidak paham apa itu guru, mana mungkin kita bisa jadi guru. Kan kita sudah sepakat. Kita tidak bisa apa kalau kita tidak tahu apa itu apa. Kita tidak bisa jadi guru kalau kita tidak tahu apa itu guru. Apalagi Mas Bayu bilang, manusia punya akal. Sekarang saya tanya, apa itu akal? Dia bilang pikiran. Kalau akal itu pikiran, berarti binatang punya akal dong. Siapa yang bilang binatang tidak berpikir? Kalau binatang tidak berpikir, dia tidak bisa ngurusi anak-anaknya. Malah sekarang lebih parah Pak, banyak bapak-bapak ninggalkan anaknya. Kalah sama burung, kalah sama monyet. Makanya istrinya bilang apa? Monyet lo. Setuju? Harus setuju Pak, ini ilmu. Menolak ilmu, sombong. Kita lanjut ya, kita lanjut. Jadi kalau Anda mengatakan manusia punya akal, Anda harus tahu apa itu akal. Kalau Anda tidak tahu ada apa itu akal, kenapa Anda berani mengatakan manusia punya akal? Oke, akhirnya Pak, saya carilah kata akal itu, ketemu. Jadi akal itu ternyata pembeda. Oke? Akal itu makhluk yang bisa membantu manusia membedakan mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk. Oke, saya kembali ke Mas Bayu. Sepakat enggak? Sepakat enggak? Sepakat. Kalau begitu, kenapa kamu bilang manusia punya akal? Karena dia bisa membedakan baik dan buruk? Berarti dia tidak punya akal. Kok sebagian besar berarti manusia tidak sama. Coba kalau pola pikir kita begitu. Oke, saya ulang. Jadi kita benahi bahasanya. Manusia bukan makhluk yang punya akal. Kita sepakati dulu. Tapi manusia berpeluang punya akal. Jadi manusia adalah makhluk yang berpeluang punya akal. Binatang tidak. Nah kalau gitu akal itu apa? Akal itulah agama. Mengapa kita sibuk merayakan miladnya yayasan ini? Karena kita ingin memberi manusia peluang punya akal, kita ajari dia agama. Karena manusia yang tidak punya akal, tidak bisa dia hidup benar. Nah sekarang mari kita lihat Bapak Ibu sekalian. Setelah manusia ini diberi akal, pasti ada alat kontrolnya. Alat kontrolnya di mana? Kita belajar kepada Rasul. Rasul katakan apa? Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Jadi Rasul bocorkan berita dari langit, bunyinya apa? Sungguh aku ini diutus di muka bumi hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi jangan kita jadi guru menggunakan kalimat-kalimat yang membingungkan. Dengerin ya, saya kasih contoh nih. Anak-anak sekalian, jadilah anak-anak yang berakhlak. Itu saya bingung itu. Saya bingung itu kalimatnya Pak. Anak-anak sekalian, jadilah anak-anak yang berakhlak. Saya bingung. Sekarang saya tanya, ada nggak manusia tidak berakhlak Pak? Ada nggak manusia yang tidak berakhlak? Berakhlak semua Pak. Cuman ada akhlak begal, ada akhlak koruptor, ada akhlak binatang. Berakhlak semua itu. Mestinya selesaikan kalimat Anda. Jadilah anak-anak yang berakhlakul karimah. Sama dengan gini, Bapak Ibu sekalian, mari kita jadi orang beriman. Emang ada manusia yang tidak beriman Pak? Emang ada manusia yang tidak beriman? Beriman semua Pak, ada beriman sama monyet, ada beriman sama Fir'aun, ada beriman. Jadi kita harus selesaikan itu kalimat biar generasi muda kita itu tuntas akalnya. Jadi jangan lagi bilang gini,
Om Bagus, mohon maaf, itu kan hanya kata-kata. Kalau Anda belum pernah meriset efek kata di otak, diam saja. Daripada Anda ikut memperkeruh rusaknya mental manusia. Karena saya sudah mendalami efek kata, kalau itu disebutkan oleh manusia, itu akan mempengaruhi kehidupannya. Nah ini, karena ini yang saya harus bongkar, agar di ulang tahun yang ke-57 ini kita tidak salah sikap. Makanya saya lanjutkan. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau manusia sudah belajar agama, dia akan bisa menunjukkan akhlakul karimah. Nah, ciri khas akhlakul karimah di mana? Kita lihat manusia itu siapa sih? Ya, sebelum kita lanjut nih. Kita buka dulu. Manusia itu siapa? Manusia itu siapa? Kita harus mempelajari. Kan tadi ulama bilang apa? Manusia adalah makhluk yang terlambat belajar mengenal siapa dirinya. Sekarang diri manusia ada berapa? Ada 4, hafalin. Diri manusia ada 4. Yang pertama, pikirannya. Jadi jangan lagi bilang gini, saya bingung om, pikiran saya kok ke situ. Loh, kok itu kan pikiranmu? Kok kamu tidak bisa mengendalikan pikiranmu? Itulah kenapa kita harus belajar ilmu agama supaya bisa mengendalikan pikiran. Nah sekarang, marah nggak kalau kita disebut tidak mikir Pak? Marah nggak Pak? Kalau Bapak dibilang, Bapak ini tidak mikir. Marah dong Pak? Pertanyaannya, apa itu pikiran Pak? Karena lucunya Pak, banyak sekali orang-orang ngomong gini, saya orangnya paling malas mikir. Padahal buka Al-Quran. Al-Quran suruh apa Pak? Suruh mikir. Lalu akhirnya karena Bapak gagal berpikir, Bapak ke dokter. Dokter bilang apa Pak? Pak, minum obatnya dan jangan banyak. Coba itu dokter suruh ngaji itu. Dokternya suruh ngaji. Kenapa? Manusia itu semakin tua dia harus banyak mikir karena semakin dekat dengan kuburan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Sungguh yang demikian terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir. Sementara kita sudah dilarang sama dokter. Kenapa? Saya tunjukkan betapa bahayanya berpikir salah. Saya kasih contoh, ini hujan kan? Sekarang saya mau nanya, kenapa orang kena hujan sakit? Ustadz, bantu saya Ustadz. Selama yang Ustadz dengar dari orang-orang, kenapa orang sakit kena hujan? Daya tahan tubuh? Kena juga dia nih. Kena juga ini. Bundaku, sayang. Kenapa orang kena hujan sakit? Karena kedinginan. Kena juga bunda ini. Sudah kena hipnotis semua ini. Orang kena hujan sakit itu karena pikiran. Siapa yang nanamkan pikiran? Ibunya. Saya kasih contoh, bunda namanya siapa? Nama panggilan? Odi. Ibunya Odi bilang gini, Odi masuk, hujan, sakit kamu. Coba, betapa ibu kita kalau tidak punya ilmu, dia fitnah hujan. Dia bilang, kena hujan, sakit, kena hujan, sakit. Itu kita ulang-ulang kepada anak kita, sampai anak kita sekarang sudah besar namanya Odi. Dia sudah jadi guru, dia naik motor kena hujan, aduh pusing gue ini, kena hujan. Kalau lebat, masuk angin. Siapa yang ngajari gitu? Buka Al-Quranmu. Apa kata Allah? Allah menciptakan hujan sebagai rahmat, bahkan dia bisa menghidupkan sesuatu yang mati. Kenapa kamu orang Islam kena hujan sakit? Saya ngajar di kedokteran, lucu-lucunya tuh dokter-dokter yang lagi ambil SPKJ. Saya tanya sama dokter, dokter kenapa orang kena hujan sakit? Coba dijawab. Ada dokter nyempil di ujung angkat tangan. Saya om, tolong dijawab. Apa jawabannya? Masuk angin Pak Bagus. Saya bilang kau kuliah lagi yang benar. Kau taruh di mana otakmu? Hujan itu air, kenapa yang masuk angin? Coba masuk di otakmu. Itu karena kita ini salah hipnotis. Jadi tolong ini bunda-bunda semua dan panda-panda.
Kalau kita hipnotis anak kita dengan hujan, kita bilang, "Adik, masuk nak, hujan." Kenapa mah? Basah. Gitu aja udah. Jangan bilang sakit. Kamu zolim sama Allah. Sejak kapan Allah menciptakan hujan untuk sakit? Nggak ada. Makanya anak-anak saya, kalau hujan, dia bilang apa? Seger banget, ini bikin kita sehat, ini kena hujan. Keren, kita enggak. Sakit gue nih. Masuk angin, masuk ini, masuk itu. Inilah kalau kita tidak punya ilmu, kita asbun. Tahu asbun? Asal bunyi. Karena apa? Pikirannya salah. Sudah tahu? Efek pikiran tuh? Bahayanya pikiran di situ. Apalagi dia bilang, itu kan hanya kata-kata Om Bagus. Oh ya? Kau bilang hanya kata-kata? Buka Al-Quranmu, isinya apa? Kata-kata. Kau bisa halal sama suamimu gara-gara kata-kata. Kalau kita sholat ngapain? Kata-kata. Ngaji ngapain? Kata-kata. Kau mau menghina kata-kata? Saya kasih kamu satu kata. Mbak Odi, saya kasih satu kata, pakai di depan jalan, ucapkan itu kata, kamu akan dikejar orang, bahkan dibunuh orang. Kata itu simple, satu kata, yaitu anjing. Coba ucapkan dilihat setiap orang lewat, anjing. Anjing. Anjing, kau dibunuh orang, gara-gara satu kata. Jadi jangan bilang kata tidak ada efek. Paham sekarang? Jadi tolong, pikiran itu adalah diri kita yang pertama. Ini dia. Jadi tolong dihafal ya, karena Anda para pendidik. Saya kasih Anda teori saya, ini belum ada kitabnya. Perhatikan. Yang pertama, manusia itu harus kenal dirinya adalah seperempat bagian dirinya adalah pikirannya. Sekarang saya tanya sama Anda, bisa nggak Anda dalam satu hari tidak berpikir? Nggak bisa ya? Sudah punya ilmunya? Itulah masalah Anda. Nggak punya ilmu fikir, tapi berani mikir tiap hari. Apa yang terjadi? Ngawur. Ya nggak? Dikit-dikit. Pikir. Sekarang, sekolah mana yang ngajari mikir? Kasih tahu sama saya. TK mana yang ngajari mikir, SD mana, SMP mana, SMA mana, perguruan tinggi S1, S2. Saya sudah selesai S3. Tidak ada satupun sekolah ngajari mikir. Yang ada suruh mikir. Betul? Adik, masuk. Duduk situ. Kamu itu nak, sudah mau masuk SD. Bantu orang tua. Mikir kamu nak. Iya tak? Sampai adik SMA duduk kamu situ. Kamu tuh nak, sudah SMA, sudah dewasa, otakmu pakai, mikir kamu nak. Sampai Odik menikah, dipanggil, suruh duduk suamimu situ. Kamu itu nak ya, sudah punya suami, sudah punya anak, mikir kamu nak. Akhirnya, bapaknya Odik, kasihan sama Odik, dipanggil mamanya, mama, sini kamu mah. Kamu itu kalau ngomong sama anakmu ya, lihat dong. Di depan suaminya kau ngomong gitu, mikir kamu mah. Akhirnya Odik masuk kerja di Yayasan Masjid Al-Ikhlas. Sebagai guru baru, dipanggil sama Wakasek. Ibu masuk, ibu guru baru yang kemarin ya, mana yang lain duduk sini. Kalian itu sebagai guru baru harus tahu diri dong, mikir kalian tuh. Odik keluar dari ruangan wakil kepala sekolah ngomong apa? Itu wakil kepala sekolah kalau ngomong kayak ndak mikir. Akhirnya wakil kepala sekolah dipanggil siapa? Kepala sekolah. Tolong ya duduk, panggil wakil semua duduk sini. Kalian itu sebagai wakil, bantu saya. Ya, saya ini jadi kepala sekolah, nggak bisa kalau kalian nggak mikir dong. Saya ini kan diomeli sama ketua yayasan. Akhirnya tidak ada yang mau berpikir karena tidak punya ilmu fikir. Nantilah ada sesi tersendiri kita bongkar apa itu berpikir. Kalau saya bongkar itu 1 semester. Yang jelas Anda tahu, setelah Anda gagal berpikir, Anda akan mengalami kegagalan pada diri kedua. Diri kedua siapa? Ini kok susah dibukaan ini. Ini sudah 2/4. Diri kedua adalah perasaan. Itulah diri kita.
Diri pertama adalah pikiran, letaknya di kepala. Diri kedua adalah perasaan, letaknya di dada. Makanya saya sering tanya sama anak-anak pesantren, termasuk kepada guru-gurunya. Siapa yang merasa punya kolbu? Angkat tangan. Yang merasa punya kolbu, angkat tangan. Enggak punya kolbu semua berarti. Punya kolbu, Bu? Punya ya? Saya mau tanya boleh, Bu? Apa itu kolbu, Bu? Coba, apa itu kolbu? Perasaan. Siapa yang ajari ibu begitu? Itu ide kreativitas ibu. Ibu bikin aja sendiri agama. Coba, rata-rata Pak, saya keliling pesantren, saya tanya sampai sama ustadznya. Ustadz, apa itu kolbun? Dia bilang hati. Saya balik lagi, apa itu hati? Dia bilang kolbun. Saya bilang sampai kapan anak-anak kita paham agama kalau cara kita ngajarnya seperti itu. Karena yang kita ajarkan sesuatu yang kita hafal, tapi kita tidak paham. Na'udzubillah min dzalik. Belum saya tanya, apa itu jiwa? Tambah pusing otaknya. Oke? Mari kita bahas. Saya kasih Anda ilmunya. Jadi, kolbun itu berasal dari kata bahasa Arab. Dari kata kolb. Apa itu kolb? Nih, lihat nih. Bolak, balik. Kalau pikiranmu kau jalankan, dia menjadi perasaan. Tapi karena di dalam perasaan ada dua raja, yang pertama adalah syaitan, yang kedua adalah nafsu, maka pikiranmu selalu dilawan oleh perasaanmu. Contoh, Om Bagus, saya pengen tobat. Itu pikiran. Tapi berat. Itu perasaan. Saya mau terima maaf dia, tapi saya terlalu sakit. Bego tak karu-karuan itu. Kenapa Om Bagus bilang bego? Karena tidak mau punya ilmu tapi berani hidup. Iya enggak? Suami selingkuh selalu dibilang mata keranjang, mata keranjang. Saya kasih tahu kamu ya, wahai wanita, belum tentu suamimu matanya keranjang. Mungkin saja ke meja atau ke kursi. Tidak selamanya suami itu keranjang. 10 menit lagi katanya. Padahal belum selesai. Oke, kita lanjut. Nah, kalau sudah perasaan salah, apa yang terjadi? Jadi, inilah kata Rasul, peperangan yang paling dahsyat. Kau tidak bisa memenangkan peperangan kalau kau masukkan ke dalam kepalamu bukan pemahaman Al-Quran. Kalau kau hanya masukkan bunyi-bunyian Arabnya, tidak ngefek dalam kehidupanmu. Itulah mengapa banyak ustadz sekarang mulutnya seperti orang Arab, tapi kelakuannya seperti orang bakhil. Assalamualaikum. Siapa loh? Apakah mentang-mentang kau hafal Quran? Ingat loh, yang kau hafal itu bukan Quran. Bunyinya doang. Al-Quran itu ada makomnya. Banyak guru agama udah salah kaprah. Mohon maaf ya. Saya tidak menyinggung. Tapi kalau kau tidak tersinggung, itu namanya kebangetan. Saya lanjutkan. Ya. Jadi, yang harus diingat, setiap pikiran akan melahirkan perasaan. Bagaimana caranya perasaan biar tenang? Pikiranmu selesaikan dulu. Makanya Allah masukkan Al-Quran pemahaman. Boleh jadi sesuatu kau benci, padahal itu kebaikan. Saya benci banget Om, tapi Allah bilang baik. Ya udah saya terima. Itu namanya ikhlas. Tadi siapa yang tanya ikhlas? Jadi ikhlas itu perjuangan Mbak Odi. Perjuangkan walaupun itu sakit, tapi aku bersama Allah. Telan itu semua. Buktinya Pak, pahala tertinggi dalam ibadah, kau harus melakukan dua hal. Satu pengorbanan, dua paksa. Paksa Pak, Bu. Ini uang 100.000, susah sekali keluar Pak. Tapi kalau 2.000 kenapa gampang sekali? Betul tidak? Maka yang paling besar pahalanya yang mana? Yang 100.000. Jangan salah kaprah. Kalau sudah salah ilmu, salah. Saya kasih contoh yang salah ilmu ya. Ada yang, saya kasih contoh. Ada nggak yang punya uang 5 ribuan? 5 ribuan Bun, saya ada nggak ya? Boleh pinjam 5 ribuan. Nggak rugi Anda. Yang punya 5 ribuan. Saya pinjamkan. Nggak rugi. Jangan ketua yayasan Pak. Guru-guru aja, kasihan. Nah, ini ada. Nggak usah ragu, Anda tidak rugi. Mbak siapa? Rindu. Benar itu namanya. Kayaknya bukan nama, itu perasaan itu.
Mbak Rindu punya uang 5.000 ya. Oke, Mbak Rindu jangan berkedip. Saya kasih Anda contoh nih. Saya lipat. Uangnya nilainya berapa, Pak? Nilainya berapa? 5.000. Saya lipat lagi. Percaya nggak sih kalau orang itu punya keahlian dan lain-lain, dia bisa menambah kapasitas uang itu menjadi hal yang lebih banyak. Uang tadi Anda berapa lembar? 1, yakin? Kalau saya buka dia lebih? Tapi kalau kau percaya ini di dalam pikiranmu, kau musyrik. Ambil aja semua kalau saya kasih lagi yang lain. Tapi kalau kamu percaya itu, kamu musyrik. Tapi bagaimana Om Bagus kalau saya tidak percaya? Kan di depan mata saya sendiri. Itulah dunia, isinya tipuan. Kaulah orang yang tertipu. Akhirnya jadi guru dengan mental tipuan. Mental yang tertipu kayak apa? Coba kalau dia ngajar di lantai atas, apa yang dia bilang? Saya kalau hari Selasa, Bu, aduh ya Allah. Apalagi itu kelas B. Ya Allah, kelas B. Ya Allah. Itu guru yang tidak ikhlas. Siapa guru yang ikhlas? Dari lantai 4 dia turun dengan senyuman. Kenapa lah? Habis ngajar. Ini kelas ke-6 ini. Mulai pagi saya deh. Itu ikhlas, Pak. Tapi ada satu guru baru satu kelas dia keluar udah begini mukanya. Dia bilang, kenapa? Saya bertanya sama dia, Pak Bagus capek. Saya bilang mati aja, Bu. Hidup kok hitungnya capek. Kalau mau cari enak kok salah hidup. Yang enak itu di surga. Dunia ini tempat ibadah. Maka apabila kamu selesai satu urusan, segera beralih ke urusan yang lain. Kamu tidak. Otaknya, kapan kita libur? Perintah Al-Quran kita disuruh jadi khalifah, bukan holiday. Betul? Iyalah. Coba itu kesalahan-kesalahan kita. Kenapa? Karena gagal ngaji. Kita lanjut ya. Mohon maaf nih. Disinilah bolak-balik itu muncul yang namanya kolbun. Nah kolbun ini kata Rasul dalam sebuah hadis, dia memang naik turun. Hadisnya mengatakan, maka tetapkanlah dengan la ilaha illallah. Artinya apa? Jangan menuhankan apa-apa kecuali Allah. Pasti ini diem, namanya sami'na wa atokna. Nah sekarang ngaji bertahun-tahun yang ada sami'na wa tololna. Oke? Om Bagus, diri kami yang 3, mohon maaf ya, saya selesaikan Mas ya, takut ilmunya setengah bahaya. Itu sama setan kalau. Manusia yang ketiga siapa? 3/4. Kira-kira menurut Anda, diri Anda yang ketiga siapa? Diri kita yang ketiga, Ustadz, diri kita yang ketiga, kira-kira aja, kira-kira, enggak salah kok. Menurut Ustadz, diri kita yang ketiga, yang pertama diri kita adalah pikiran. Jadi kalau mau membetulkan diri, betulkan pikiran, itu yang pertama. Yang kedua diri kita yang kedua, perasaan. Kalau mau membetulkan diri, betulkan perasaanmu. Diri kita yang ketiga adalah mulutmu. Karena kapan ini sudah mentok, dia lari ke sini, di sini keluarkan di sini, itu dirimu yang ketiga. Hati-hati, alam semesta menangkap suaramu, menangkap kata-katamu, itu tercatat di dalam kitab. Nah, kitab itu ada 2, ada sijin, ada ilin. Yang bahaya kalau mulutmu tercatat di sijin terus. Maka nanti kau mati diserahkan dari arah belakang. Dan tidak ada manusia yang berseru kecuali celakalah aku. Karena kamu kitabnya si jin. Terlalu banyak mengeluh, terlalu banyak minta, terlalu membanding-bandingkan. Saya kasih contoh, kamu jadi guru di yayasan ini. Kau pergi iseng tanya gaji guru di Al-Azhar, kau kacau. Berapa sih itu lemburnya? Ya Allah besar banget ya. Kami di sini begini. Makanya kenapa orang pendek itu kadang-kadang banyak mengeluh, terlalu banyak ngumpul sama orang yang tinggi. Betul? Padahal tinggi pendek itu agar kamu saling kenal. Kebayang nggak Ustadz kalau kita di tingginya semua sama? Mancungnya semua sama. Bagaimana kita tahu kalau beliau ini ketua panitia? Yang mana Pak Dhani? Ada itu Pak yang mancung. Kita mancung semua. Gitu.
Ada itu Pak yang ganteng, kita ganteng semua. Maka Allah ciptakanlah ada yang pendek agar kita saling mengenal. Makanya jangan hina. Kita kadang-kadang juga terlalu cepat memuji orang. Wih ini anak kenceng banget larinya. Bukan kenceng, lu yang lelet. Paham? Oke. Nah kalau ini sudah bunyi, alam semesta langsung kerjain. Ya Allah beratnya, berat hidup lo. Ya Allah susahnya, susah hidup lo. Termasuk guru-guru yang sampai sekarang tidak nikah-nikah. Itu pasti di otaknya banyak ayat-ayat sesat. Tidak percaya? Saya kasih bunyi. Buka surah Al-Baqarah ayat 23. Apa Allah menantang? Dan apabila kau tidak percaya dengan Al-Quran yang dibawa oleh utusanku Muhammad, silakan kau buat satu surah saja semisal itu, lalu ajaklah penolong-penolongmu jika kau orang benar. Tapi kenapa dia tidak nikah-nikah? Ayatnya baru dan sesat. Kayak apa ayatnya? Om, saya belum ketemu orang yang cocok. Gue mau nanya, Bodi, ada nggak orang cocok? Ada. Ada. Bahaya. Saya aja sama istri saya nggak cocok. Loh, sepatunya aja nggak cocok, baju dalamnya nggak cocok. Mohon maaf ya, kalau saya cocok itu namanya cucok. Jangan cari orang yang cocok, itu tidak ada. Kita mau cari orang yang tidak cocok, supaya kita bisa mencocokkan. Itulah yang disebut dengan ikhtiar ibadah. Maka carilah suami yang selalu menyakiti perasaanmu. Kau tidak selalu cari suami yang baik, yang ini. Pahala lu di mana? Pahala lu di mana? Makanya kalau tidak punya ilmu pikir, ndak usah sotoy. Datang lagi nangis-nangis ke rumah saya, Bun. Om Bagus, kenapa sih suami saya jahat banget? Saya bilang, Bun, satu pertanyaan. Mana lebih jahat, suami ibu atau Fir'aun? Dia kaget, astagfirullahaladzim. Kenapa ibu kaget? Loh kenapa Om Bagus tanya begitu? Dengerin dulu. Saya tanya, kenapa ibu tanya begitu? Maka jawab pertanyaan saya, mana lebih jahat, suami ibu atau Fir'aun? Dia bilang, ya Fir'aun lah. Dengarkan pertanyaan kedua. Kenapa istri Fir'aun dijamin surga? Tolong dijawab. Karena suaminya jahat, jadi kalau mau cepat masuk surga. Mas, kamu sana, kenapa sih jadi orang kok baik banget? Jahat dong, jahat. Biar gua ini bisa sabar. Iyalah. Jadi kalau suamimu sudah macam-macam, ya, itu bukan karena suamimu gatel, suamimu mata keranjang. No, kamu yang mau diuji sama Allah, kau sabar atau tidak. Sebenarnya kenapa suami dibuat bertingkah? Allah ingin memperkenalkan dirimu kepada suamimu. Kau siapa sebenarnya? Nah, Odi lain lagi begitu. Kau belum tahu saya siapa? Ya udah, berubah jadi satria baja hitam. Jadi begitulah akhirnya suami yang macam-macam ini pun bingung. Itu suamimu juga, dia juga bingung itu. Kenapa ya saya begitu mencintai istri saya, tapi kenapa saya lakukan ini semua ya Allah? Padahal saya sayang sama anak-anak, saya sayang sama suami. Sama istri saya sayang. Kenapa saya lakukan itu sendiri? Suamimu juga nggak tahu. Karena suami itu juga belum tentu. Sudahlah, ini wajah-wajah begini nih. Kalau dibilang, preketek ini semua ini. Karena dia belum ketemu aja yang bisa menggoyang imannya. Pak Dhani bilang, oh enggak, saya beriman. Preketek. Kau belum didatangi wanita yang menggoyang perasaanmu. Oh iya, ini ustadz-ustadz muda apalagi? Satu aja belum. Jadi, kalau nanti perempuan itu datang, ini saya bocorin ya, perempuan itu memang selamanya ada minimal satu kekurangan. Contoh, pinter tapi bau. Minimal ada kekurangan satu. Apalagi? Kaya tapi oon. Apalagi? Cantik, nyebelin, selalu ada satu kekurangan. Tapi kalau ketemu satu cantik, kaya, pintar, harum, kekurangannya cuma satu, dia tidak mau sama Pak Dhani. Itu saja kekurangannya. Jadi sudah paham ya?
Jadi Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, kalau suami bikin ulah, masuk ke kamar, kamu katakan, yes, ujian telah tiba, ujian telah tiba, hore, hore, hore. Dan mohon ampunlah kepada Tuhanmu, ya Allah, beri aku kekuatan, aku tetap sayang padanya. Dulu dia baik, aku baik, sekarang dia jahat, aku lebih baik lagi. Itu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jangan bilang, oh saya baik kalau kau baik, kalau kau jahat, saya bisa lebih jahat dari kamu. Astagfirullahaladzim. Ternyata saya nikahi ini makhluk jadi-jadian. Paham? Jadi tolong sekali lagi. Karena apa? Hidup untuk ibadah. Ibadah tertinggi itu sabar. Bukan sholat bu. Jangan GR dengan sholatmu. Saya arsitek. Beliau-beliau ini insinyur. Kenapa saya katakan arsitek? Bu, sholat itu baru tiang agama. Sekarang saya mau tanya, untuk apa rumahmu 4 hektar tapi tiang semua? Mau ngapain kamu? Mau ngapain? Kita butuh sholat, kita butuh sabar, kita butuh ikhlas, kita butuh ridho, kita butuh ikhtiar. Semua itu ada di Al-Ikhlas ini. Iya kan? Jadi kalau pagi-pagi ada yang hina kita, kita datang, kunyuk. Astagfirullahaladzim. Kenapa sayang? Nggak usah kita, kunyuk, tahu? Wedus. Astagfirullahaladzim. Ini binatang sama binatang kalau kumpul begini. Jadi siapapun kita dikatain apa? Jangan pernah ikut campur. Yang terakhir. Apabila mulut sudah berucap, maka dirimu sudah ikut di 3/4. Dan yang terakhir, diri 4/4. Disinilah kita menjadi satu. Inilah yang namanya perilaku. Jadi tolong jagalah baik-baik perilakumu, karena itu akan menjadi nasibmu. Bapak Ibu sekalian, saya pengen sekali ngomong panjang, tapi Mas itu kasihan banget loh. Gini-gini terus. Saya takut tangannya tembus ke sini kan. Penuh ancaman lagi. Kalau Anda pengen ngobrol lagi sama saya, next time kita bisa ngobrol, jangan pikirkan bayaran. Saya bukan laki-laki murahan. Kau ndak punya uang, yang penting waktu saya bisa datang, saya datang. Saya datang ke sini bukan karena uang, karena Allah. Tapi kalau kau kasih saya uang transport, saya lebih cepat tiba. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek. Sekali kita beri tepuk tangan untuk Pak Tubagus, Masya Allah. Masya Allah. Keren banget ya Pak Umar ya. Iya. Pak Umar sempat diajarin sama beliau ya? Alhamdulillah. Masya Allah, pasti di kelas seru banget ya? Seru banget. Luar biasa.